Kang Deddy Mulyadi diundang di podcast Mas Anang Hermansyah. Beliau ceritakan semua pengalamannya termasuk ketika beliau memimpin Purwakarta. Pembulian tiap hari beliau terima. Penghinaan tiap hari beliau terima. Laporan orang sering beliau terima atas nama penistaan agama. Bahkan beliau sempat diludahi. Bahkan ada yang mau membunuh Dajjal Sunda katanya. Astagfirullahaladzim. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Cerita Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Deddy Mulyadi, yang konsisten berada di jalur politik kebudayaan, merawat, menjaga alam, menjaga semesta, menjaga bumi. Terus menghibahkan dirinya untuk memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat yang lain. Dan pada akhirnya itu yang diterima oleh masyarakat. Jadi perlakuan yang baik itu yang lebih diterima daripada bacotan yang sok baik. Perilaku yang islami itu yang lebih diterima oleh masyarakat daripada bacotan yang sok paling islami. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Ini penting ya, supaya kita itu semakin hari semakin melek politik. Semata ini hanya karena urusan politik penyerangan kepada Kang Deddy itu. Kita cek nih. Kang Deddy ini benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, karena itu sudah menjadi karakter publik hari ini. Di mana media sosial dan YouTube itu adalah masa depan politik Indonesia. YouTube adalah masa depan politik Siapa Indonesia. yang masain YouTube dia akan mengerti politik Indonesia. Pernah dibully-bully? Dibully di YouTube mah enggak. Kalau di Facebook mah dulu tukang. Saya mah dibully. Waktu saya kontroversi waktu jadi bupati. Apa kontroversinya? Ya karena dianggap Sunda Wiwitan. Kayak gitulah. Oh. Terus kemudian, jadi gini, lawan politik meminis politiknya dengan isu agama. Oh. Saya dianggap kelompok budaya yang bertentangan dengan agama, itulah begitu. Tapi nggak menyerah ya? Terus, di Facebook tetap. Saya mobil saya dilemparin pakai batu, pecah-pecah kaca malam-malam. Lo anak istri nggak apa-apa itu? Di rumah, itu kan saya lagi di jalan. Tapi ngelihat bapaknya dibully anak nggak nanya? Anak saya pernah yang waktu itu SD, ya. Dia masih maula ya, sekarang udah kuliah di Unpad, udah selesai. Dia SD kelas 5. Itu bawa, sedih juga sih. Jadi bawa stiker, dia dari sekolah sambil nangis. Ya ini ada stiker, apa? A? Itu kan dicari Dajjal Sunda untuk dieksekusi. Aduh, kenapa sampai begitu? Ya karena kebencian yang luar biasa. Karena saya waktu itu perjuangan saya bahwa Sunda itu adalah sebuah nilai yang memiliki nilai peradaban tinggi. Itu menjadi sistem yang saya ajarkan kemana-mana. Ini loh pembangunan itu, ini paradigma. Gitu loh. Itu baik, ada satu kelompok politik yang kalah, kemudian memilih itu menjadi kekuatan yang untuk terus. Saya di demo jadi saya tuh bupati itu penuh dengan kepedihan dan tangisan. Bupati penuh dengan karena saya selama jadi bupati jarang dipuji tapi dibully setiap hari. Tapi kan waktu itu yang dibangun Kang, tapi tetap apapun yang salah yang dibikin jelek semua. Apa yang dilakukan musyrik. Semuanya begitu. Gitu. Saya di demo tiap hari. Hari Minggu pun saya di demo di depan rumah. Aduh. Saya tuh di demo pernah setahun, itu nggak pernah berhenti. Setiap hari saya nerima ada demo. Wow. Tapi saya nggak pernah menyerah, terus saya. Tapi akhirnya kan ujungnya orang melihat. Wow. Oh inilah. Itu yang saya Mulyadi. maksud. Sampai jadi hari ini bikin viral. Itu harus dari mulai ide, ideologi, kemudian visi, strategi, terwujud. Tapi menurut saya pemimpin dia harus berawal dari bulian. Nanti di akhirnya dia akan mendapat pujian. Daripada pujian dulu, akhirnya bulian. Jadi Kang Deddy ini luar biasa perjalanan karir politiknya. Tapi saya bener Mas, saya selama dibully ya istilah sekarang jadi bupati itu saya tuh nulis lagu loh Mas. Sampai 75 lagu. Jadi saya tuh kalau sedih diserang orang, udah ke sana diludahin ke sini. Saya tuh diludahin loh Mas, nggak main-main. Saya bupati yang diludahin orang. Sampai begitu? Iya. Saya biasa Mas.
lagi jalan, tiba-tiba orang naik motor, wah, ke muka. Masa? Iya. Tapi itu kan berdampak gak bagus sebetulnya. Ya, kalau sebenarnya, pemimpin tapi saya nggak begitu pernah kan. ngapa-ngapain. Saya enggak. Tapi Mas terima. Saya dilaporin polisi berapa kali, diperiksa berapa kali. Ini laporannya pasti penistaan agama. Saya Selalu isu itu. isunya penistaan agama. Karena nulis saya jadi penistaan agama. Kan saya memang nulis. Saya nulis, akhirnya itu saya tiap malam tuh kalau bulan terang saya keluar rumah nulis sambil nangis. Saya nulis dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kemudian oleh Iman Ule itu di aransemen ya, jadilah sampai saya bikin grup musik untuk keliling. Punya grup musik. Punya MK9 namanya. Kapan diundang saya? Kapan Mas Anang mau ke tempat saya? Ya kalau saya nggak diundang. Jadi terus undang, gimana? saya mengundang Purnama bulan Agustus. Kapan? Agustus nanti ini ada. Toh, Janji, guys. Janji ya. Janji bahwa The Hermansyah akan diundang Asli kalau oleh ini. Mas Deddy Coba lihat Mulyadi. aja tinggal Purnama di bulan Agustus hari apa, dan saya selalu ngambil hari Jumat malam Sabtu karena malam libur. Oke, saya diundang ke sana. Undang, nanti saya WA. Tapi saya nomor tidurnya WA-nya nanti lagunya tidurnya di desa ya, saya suka di di desa. kampung pokoknya Iya. tempat pagelaran saya itu pinggirnya sawah. Jadi satu rumah itu kita pakai ya. Iya, Ada. ada. Nah, saya usah bikin konten. bikin Oh, apa. boleh. Jadi Wow, ini luar pokoknya biasa bahagia. ketemu Mas Deddy. Aduh, saya kedatangan rumah saya Mas Anang. Aduh, idola saya sejak dulu. Lebay. Lebay. Kalau itu saya serius. Lebay. Kalau itu nggak lebay, serius. Aduh. Kalau itu serius. Jadi Mas Deddy ini pengalaman politiknya yang luar biasa. Dia 1 tahun waktu jadi bupati, 1 tahunnya hidupnya hanya dibully aja. Tapi Mas, penderitaan itu kalau dikelola menjadi karya Mas. Seniman juga ya. Iya. Makin kita menderita itu makin jadi karya itu. Oke. Bahkan kalau seniman itu kan kalau dikasih terlalu tenang nanti lupa sama Tuhan. Ya. Kalau kata Sujo Tejo kan kadang Tuhan ingin dekat denganmu dengan cara mematahkan hatimu. Cara katanya begitu. Oke. Bisa sekuat itu ya, Kang Deddy Mulyadi. Coba. Apa yang mendasari beliau? Kita terka-terka nih. Sehingga beliau bisa sekuat itu. Dihina-dinakan, difitnah-fitnah, dibully. Apa yang menjadikan beliau sestrong itu? Satu loh. Karena beliau yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Maka terus konsisten. Beliau punya keyakinan kebenaran itu akan terus mencari jalannya sendiri untuk pada akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Dan sekarang terbukti. Ketika beliau terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, 62%, angka yang sangat fantastis. Belum pernah tercatat sebelumnya ada gubernur yang mendapatkan angka kepercayaan sebanyak itu dari masyarakat Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi mendapatkan itu. Kenapa? Ya karena melihat masyarakat itu. Kerja sosial Deddy Mulyadi. Itu yang paling penting dan benar-benar dipertimbangkan betul oleh masyarakat. Mentransfer kebahagiaan setiap hari, membantu meringankan beban masyarakat setiap hari di berbagai titik. Itu kan kelakuan soleh, perbuatan baik yang belum tentu politisi yang lain melakukan itu. Lalu ada orang yang membuli pakai narasi, Kang Deddy sudah berbuat, ini masih membuli pakai narasi. Ya ini kan akhirnya ada kesadaran yang kolektif dari masyarakat. Yang baik siapa nih sesungguhnya? Apakah diukur kebaikan itu dari ucapan atau dari kelakuan? Kalau mau diadu ucapan yang baik dengan perbuatan yang baik, tentu perbuatan yang baik. Karena Nabi itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi dilakukan kebaikan itu, bukan hanya diucapkan. Dan kadang-kadang kita ini sudah muak dengan orang yang bicara kebaikan tanpa melakukan kebaikan. Kan itu. Makanya jujur, saya pribadi karena malu dengan Kang Deddy Mulyadi, saya pun
Apa nih yang bisa saya lakukan kebaikan meskipun sedikit kepada masyarakat? Saya buat balong rakyat, mancing gratis masyarakat di sana. Saya tersentuh, Pak. Saya cerita nih. Pagi-pagi itu setelah salat subuh, saya eh, lihat balong rakyat. Adakah yang mancing? Saya lihat. Ternyata ada kakek-kakek. Berdua bapak-bapak itu. Yang satu sudah tua, yang satu lagi ya masih bapak-bapak lah. Pas saya datang ke sana, ada kakek-kakek yang ngomong, terima kasih balongnya. Lumayan saya dapat ikan 2 untuk bekal ke sawah nanti. Bayangkan betapa tersentuhnya saya. Ini berarti ini tidak seberapa loh. Tidak seberapa. Saya malu dengan pemimpin Jawa Barat. Saya terus memuji beliau dengan kelakuan beliau. Sementara saya hanya diucapkan. Maka saya buat balong rakyat sebagai bentuk perbuatan kebaikan saya kepada masyarakat. Meskipun kecil. Jauh mau dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat sekarang. Jauh. Tapi kita sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa, yang mampu memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita bersyukur di Jawa Barat punya orang seperti Kang Deddy Mulyadi. Saya nggak ragu mengatakan beliau sebagai simbol politik orang Jawa Barat. Simbol politik orang Pasundan, saudara. Ya, saya pribadi akan berkomitmen untuk mengawal beliau. Jangan sampai ada yang mengganggunya. Mengkritik itu tak jadi soal. Tetapi kalau sudah memfitnah, maka saya akan berada paling depan untuk menghadang siapapun aja orang yang memfitnah Gubernur Jawa Barat sekarang. Membuli, memfitnah, memframing jahat, menuduh yang tidak-tidak. Saya bakal berada di depan untuk menghadang mereka semua. Ini orang baik. Deddy Mulyadi itu adalah orang baik. Punya niat baik untuk Jawa Barat. Jangan coba-coba Anda serang. Jangan coba-coba Anda ganggu. Tidak banyak di Jawa Barat orang seperti Deddy Mulyadi. Yang punya komitmen kepada alam Jawa Barat dan manusia Jawa Barat serta budaya Jawa Barat. Tidak banyak. Bahkan politisi yang seberani ini di Jawa Barat, saya hanya melihat cerminan Deddy Mulyadi, tidak yang lain. Di Jawa Barat ya, untuk urusan komitmen dengan alam, komitmen dengan orang Jawa Barat, komitmen dengan budaya Kasundaan, dia orangnya. Layak beliau dicap, distempel sebagai simbol politik orang Pasundan, simbol politik orang Jawa Barat. Menurut saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.